Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrar Hafiz dari kelas 2B mata kuliah Teori Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil yang sedang melakukan rapat, seminar, dan sebagainya. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Berikut beberapa teori komunikasi kelompok. 1. Teori sosiometris dari Moreno. Sosiometris dapat diartikan sebagai pendekatan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreno dan dikembangkan oleh Jennings. Pada dasarnya, teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain. Teori ini berasumsi bahwa individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi. Sebaliknya, individu yang saling menolak akan sedikit kurang dalam melaksanakan tindak komunikasi. 2. Teori sistem internal dan eksternal. Menurut Hormans, ada 3 unsur dalam struktur kelompok kecil, yaitu kegiatan, interaksi, dan perasaan. Kegiatan terdiri dari tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok. Dalam melakukan tindakan tersebut, mereka melibatkan suatu interaksi, yaitu mereka memperlihatkan saling ketergantungan dan saling menanggapi dan bertingkah laku. Meskipun definisi Homans tentang elemen ini tidak hanya mencakup aspek komunikasi, tetapi sebagian besar interaksi tersebut melibatkan komunikasi antar pribadi. Elemen ketiga dari tingkah laku sosial dalam kelompok kecil ialah perasaan. Perasaan di sini sama dengan konsep like and dislike yang terdiri dari perasaan-perasaan negatif dan positif yang dirasakan anggota terhadap anggota lain. Kegiatan interaksi dan perasaan saling tergantung. Suatu peningkatan atau penurunan salah satu elemen akan mempengaruhi elemen yang lain. Apabila ketiga elemen tersebut terarah pada tugas-tugas formal atau tanggung jawab terhadap kelompok, maka bisa disebut sebagai sistem formal. Secara teoritis, sistem informal dan internal tumbuh dari sistem formal eksternal, tapi keduanya berlangsung secara bersamaan. Unsur perasaan adalah sesuatu yang menarik, halnya konsep Heidegger tentang perasaan suka dan tidak suka. Hal itu dapat dihubungkan dengan komunikasi intrapribadi, dalam arti mencakup cara-cara anggota kelompok berkomunikasi dengan diri mereka sendiri tentang anggota kelompok yang lain. Unsur interaksi lebih berhubungan langsung dengan kepentingan ahli komunikasi, karena sebagian besar dari apa yang dimaksud Hoffman dengan interaksi adalah komunikasi antar pribadi. Jadi 2 elemen utama dalam teori Hoffman menaruh perhatiannya paling tidak pada sebagian proses komunikasi kelompok. Teori Hoffman telah menyajikan kepada para peneliti komunikasi kelompok hipotesis-hipotesis yang dapat diuji dan yang berkaitan dengan hal-hal seperti pengaruh interaksi terhadap perasaan, serta telah mendukung lebih lanjut perbedaan antara tugas komunikasi sistem eksternal dengan proses komunikasi sistem internal. Demikian penjelasan dari teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.